Perkenalan diri dulu, jadi saya Ryan Hakim. Saya merupakan technical support di PT Wisma Teknik Lestari. Saya sudah sekitar 1 tahun di PT Wisma Teknik Lestari dan saya biasa menjadi trainer untuk training Altair HyperWorks. Jadi saya sudah pernah untuk menjadi trainer di AHM, Petrosi, Pindad, Solitron, dan juga LNG. Nah, mungkin langsung kita menuju materi. Jadi di webinar kali ini kita akan membahas mengenai linear static analysis menggunakan solver OptiStruct. Ya, jadi di OptiStruct sendiri itu ada basic analysis features dan juga advanced. Yang di basic kita bisa melakukan linear static analysis, normal modes analysis, linear buckling analysis, dan juga thermal stress steady state analysis. Nah, keempat basic analysis features ini merupakan linear analysis. Dan juga untuk advance-nya sendiri kita ada frequency response, random response, nonlinear contact, fatigue, dan juga error elasticity. Oke, jadi apa itu linear analysis? Nah, jadi linear analysis itu analisis di mana modelnya itu atau sistemnya itu mempunyai perubahan kekakuan yang tidak signifikan. Ya, jadi di modelnya pada saat di analisis ekspektasinya adalah deformasinya itu dan juga strength-nya itu kecil. Lalu deformasi dari struktur itu juga proporsional dari beban yang diberikan. Jadi misalkan semakin tinggi beban yang diberikan, maka misalkan displacement-nya, deformasinya itu juga akan meningkat secara linear. Ya, jadi secara proporsional dengan beban yang diberikan. Nah, kalau non-linear analysis, displacement-nya ini dia tidak bertambah atau berkurang secara linear ya. Jadi dia tidak linear garis lurus seperti ini kalau dia non-linear analysis. Nah, lalu ada asumsi di mana model yang kita akan lakukan linear analysis itu akan behave secara linear elastic. Nah, jadi kalau kita melihat grafik stress strain, nah behavior dari material yang akan digunakan itu hanya akan berada di daerah elastic deformation ini. Nah, jadi model yang akan kita simulasikan itu dia tidak akan mencapai grafik plastic deformation, sehingga nanti dia bisa menghasilkan deformasi yang nilainya itu proporsional dengan beban yang diberikan. Nah, kalau mau untuk masuk dengan lalu kalau ingin material itu ada plastic deformation-nya, maka kita harus melakukan non-linear analysis. Lalu pada saat simulasi itu tidak ada perubahan nilai kekakuan dari model yang kita akan simulasikan. Oke, lalu linear static analysis. Kalau tadi kita membahas mengenai linear analysis, nah untuk linear static itu menandakan dia tidak tergantung terhadap waktu ya. Jadi independent of time, di mana jika ada gayanya itu konstan, lalu tidak ada kecepatan dan juga tidak ada percepatan dalam model yang kita simulasikan. Lalu sistemnya itu ada beban dan juga kondisi batas seperti gaya, momen, temperatur, ataupun SPC dan MPC, di mana SPC adalah single point constraint dan juga MPC multi point constraint. Nah, di sini tadi sudah kita bahas, linear static analysis itu mempunyai asumsi di mana deformasi yang terjadi itu akan berada di range elastic deformation, dan juga stressnya itu merupakan fungsi linear dari strain. Oke, kita lanjut. Jadi untuk workflow simulasi sendiri, itu kita ada geometry editing dan meshing dan juga analisis setup.
Nah, di mana untuk geometry editing, meshing, dan juga analisis setup itu merupakan tahapan pre-processing yang di sebuah simulasi. Nah, untuk pre-processing kita kali ini, kita akan menggunakan software dari Altair juga, yaitu HyperMesh, di mana HyperMesh ini merupakan software unggulan dari Altair untuk pemodelan, khusus untuk modelan meshing dan geometry editing itu bisa menggunakan HyperMesh. Lalu setelah kita memodelkan model yang mau kita simulasikan, itu kita akan ekspor filenya untuk diberikan ke solvernya yaitu OptiSRAC. Dan setelah OptiSRAC mengkalkulasi menggunakan komputer ya untuk mensimulasikan hasilnya, itu kita bisa lihat hasilnya di bagian post processing dengan menggunakan Hyperview. Oke, jadi ini tahapan setup analisis. Jadi sebelumnya kan di sini ada analisis setup. Nah, analisis setup itu seperti ini. Jadi pertama kita pilih dulu solver interface-nya. Mau solver apa yang mau kita gunakan. Di sini, dalam webinar kali ini kita akan menggunakan OptiStruct. Lalu tahapan selanjutnya adalah ke model build, di mana kita akan mendefinisikan material dan juga properti dari struktur yang akan kita simulasikan. Lalu setelah itu ada model setup untuk memodelkan misalkan bebannya, kontaknya, dan juga kondisi batas yang ada di model tersebut. Nah, lalu baru kita run. Ya, jadi setelah kita selesai memodelkan yang mau disimulasikan, itu bisa kita ekspor final lalu kita run menggunakan software yang kita inginkan. Lalu setelah itu bisa kita lihat hasilnya menggunakan Hyperview. Oke, lalu di HyperMesh itu dia unitless. Jadi pada kita memodelkan di HyperMesh itu unitless, di mana jadi unit-unit yang mau kita gunakan itu harus konsisten. Jadi misalkan kita mau memasukkan density di materialnya. Jadi density-nya itu misalkan kita menggunakan kilogram per milimeter kubik. Maka nanti di setiap value atau nilai yang lain yang ingin diinput itu harus mengikuti konsistensi unit seperti ini. Jadi misalkan panjangnya itu dalam milimeter, masanya dalam kilogram, force-nya newton, dan time-nya second, maka nanti density-nya harus dalam bentuk kilogram per milimeter kubik, dan juga stress-nya itu dimasukkan dalam bentuk megapascal. Ya, jadi misalkan teman-teman di sini menggunakan unit yang berbeda, misalkan modelnya menggunakan panjangnya dalam meter, maka nanti density harus dimasukkan dalam bentuk dalam satuan kilogram per meter kubik, dan juga stressnya dalam pascal. Ya, dia harus diperhatikan lebih teliti lagi. Modelnya itu menggunakan satuan panjang apa, sehingga nanti density dan stressnya pun harus dimasukkan dalam satuan yang sesuai. Oke, jadi di file yang di-share itu ada file geometry editing, tetapi kita tidak akan skip untuk melakukan geometry editing karena cukup lama untuk melakukan geometry editingnya. Jadi sudah dibagikan juga file yang sudah selesai untuk geometry editing. Jadi dari model mobil seperti ini, saya sederhanakan menjadi struktur pipanya saja. Jadi kita akan mengecek struktur pipa yang ada dalam mobil go-kart ini, cross-kart ini. Nah, untuk geometri editing yang sudah dilakukan itu adalah mid surface. Jadi solid yang model pipa yang berbentuk solid itu disederhanakan menjadi bentuk surface seperti ini. Jadi model solidnya ini disederhanakan menjadi surface dengan teknik mid surfacing. Nah, apa fungsinya kita melakukan mid surface ini? Jadi mid surface ini dilakukan untuk menyederhanakan model-model yang mempunyai ketebalan yang tipis. Ya, jadi misalkan ada sebuah pelat atau sebuah pipa yang mempunyai ketebalan seperti ini, itu bisa disederhanakan menjadi sebuah surface. Nah, kenapa harus disederhanakan menjadi sebuah surface? Tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu simulasi ya. Jadi misalkan dengan menggunakan surface seperti ini, kita akan dapat membuat elemen dengan bentuk shell,
Ya, dibandingkan dengan solid yang elemennya itu berbentuk solid. Jadi untuk elemen berbentuk solid itu waktu kalkulasinya itu akan lebih lama dibandingkan dengan menggunakan elemen yang berbentuk shell. Ya. Nah, walaupun kita sederhanakan menjadi elemen shell, ya, itu hasilnya bisa tetap akurat. Dan juga waktu simulasinya akan jauh lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan elemen solid. Nah, ini juga yang dilakukan di banyak industri otomotif, di mana skin dengan plat tipis itu akan disederhanakan menjadi survei seperti ini, sehingga kita bisa mempersingkat waktu simulasinya. Lalu material yang akan digunakan adalah steel, di mana dengan modulus Young-nya itu 210 gigapascal. Dan di sini unit konsistensinya akan digunakan adalah mmks, sehingga kita harus mengkonversi modulus Young dengan satuan gigapascal ini ke megapascal, sehingga nanti akan diinput adalah 210.000 megapascal. Lalu Poisson rasionya itu 0,3 dan juga density-nya ya kita menggunakan 7.850 kg per meter kubik, itu kita ubah menjadi kilogram per milimeter kubik karena kita menggunakan satuan milimeter, kilogram, dan second. Lalu untuk propertinya kita menggunakan thickness 2 mm untuk ketebalan pipanya. Lalu dengan menyederhanakan modelnya menjadi struktur pipanya saja, kita harus membuat kondisi batas yang menyerupai kondisi aslinya ya, di mana di sini kan ada sambungan dari struktur ke ban. Nah, sambungan ini akan kita jadikan constraint atau kondisi batas di mana kita akan buat titik-titik tersebut itu menjadi fix, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ya, jadi elemen-elemen yang sudah dibuat kondisi batas fix itu akan tidak bisa bergerak sama sekali. Oke, lalu untuk bebannya sendiri itu kita masukkan beban penumpang di sini. Ya, kita masukkan beban penumpang dengan berat 70 kg atau setara dengan 686 Newton. Lalu ada juga beban mesin di sini ya. Ada mesin di sini, mungkin di sini ketutupan oleh kursi. Di sini ada mesin. Di sini saya asumsikan mesinnya berbobot 20 kg. Jadi masanya itu 156 Newton. Oke, mungkin kita langsung untuk coba melakukan untuk hands-on ke HyperMesh-nya ya. Jadi teman-teman sekalian bisa membuka HyperMesh-nya. Jadi pada saat membuka, HyperMesh akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini kita pilih HyperMesh. Lalu, nah di sini ada profile. Nah, bisa dilihat di sini profile. Di sini ada banyak jenis software yang bisa digunakannya. Jadi HyperMesh itu merupakan software pemodelan yang open arsitektur. Jadi kita bisa memodelkan model untuk simulasi di solver lain selain dari solver yang dipunyai Altair. Misalkan kita mau membuat simulasi untuk solver di LS-DYNA misalnya atau Nastran. Nah, itu kita bisa pilih solvernya di sini, LS-DYNA atau Nastran. Jadi nanti setelah kita selesai melakukan meshing dan setup simulasinya, setelah kita selesai setup, itu bisa kita ekspor filenya dan lalu filenya bisa kita langsung running di solver yang diinginkan. Jadi itu keunggulan dari HyperWorks. Jadi kita bisa memodelkan untuk solver-solver selain yang dipunyai Altair. Di sini kita pilih OptiStruct, lalu bisa langsung klik Create Session ya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti akan kosong ya. Oke. Nah, secara default nanti akan muncul di sini namanya model browser. Jadi model browser ini nanti akan berisi mengenai parameter-parameter yang ada di dalam model. Nah, misalkan model ini masih belum terbuka, ini bisa kita klik di sini, klik View, lalu di checklist model browsernya untuk memunculkan tab model browser ini. Lalu bisa dibuka modelnya, itu klik Open. Di sini, lalu
kita akan buka yang pertama, geometry editing. Oke, jadi di sini nanti akan muncul komponen geometri dan juga nodes-nya. Jadi di sini ada komponen. Lalu untuk kontrolnya sendiri, ya, saya ulang. Jadi nanti akan muncul di sini. Ini harusnya modelnya tidak ada ya. Jadi akan muncul seperti ini, model browser. Oke, untuk memunculkan model browser itu bisa klik di sini View, lalu centang di sini model browsernya. Nah, kalau sudah, kita bisa open file menggunakan di sini File, Open, lalu klik yang Hypermesh Model, atau bisa klik yang ini ya, icon file yang warna kuning ini. Oke, lalu pilih yang Geometry Editing. Oke, lalu untuk bagi teman-teman yang masih belum terbiasa menggunakan Hypermesh atau pertama kali menggunakan Hypermesh, saya akan share dulu bagaimana basic controlnya. Jadi untuk menggeser kanan kiri itu kita bisa klik kanan, ya. Lalu untuk memutar model itu bisa klik tengah mouse, ditahan, lalu diputar. Oke. Nah, lalu di sini ada selection ya. Jadi selection ini untuk memilih apa yang mau dipilih di Windows. Jadi di sini misalkan ada surface, klik surface di sini. Nah, di sini kita bisa klik surface yang saja di sini. Oke. Kalau misalkan saya klik solid di sini, seperti ini jadinya. Ya, jadi ini untuk filter untuk apa yang mau dipilih ya di modelnya. Gitu. Lalu untuk memilih secara banyak sekaligus ya, itu bisa diklik, lalu tekan Ctrl di hold, Ctrl di hold, lalu pilih solid yang mau dipilih seperti ini. Oke. Kalau misalkan mau unselect salah satu solid, itu bisa tekan Shift, di hold juga Shift-nya. Nanti akan muncul strip di kanan bawah mouse. Seperti itu. Oke. Lalu untuk height itu bisa diklik salah satu solidnya. Lalu bisa klik kanan. Lalu di sini ada height ya, bisa diklik height untuk menyembunyikan komponen yang ada di window ini. Atau bisa juga dengan menekan huruf H ya. Lalu kalau ketika ingin memunculkan lagi modelnya yang sudah di hide, kita bisa klik kanan show all atau pencet A. Oke, kita klik kanan show all, jadi untuk memunculkannya lagi. Oke, lalu di sini sudah ada juga file untuk yang sudah selesai untuk geometry editingnya. Jadi di sini kita bisa buka dua window sekaligus. Bisa diklik bagian di sebelah untitled ini, lalu klik sini. Oke. Lalu di sini saya akan buka model yang sudah selesai dilakukan geometry editing. Sorry. Ya, jadi di sini sudah saya buka dua model yang berbeda. Ini file yang belum saya lakukan geometry editing dan yang sebelah kanan sudah saya lakukan geometry editing. Nah, jadi di sini saya akan tunjukkan
perbedaannya ya. Oke. Di sini saya akan ganti untuk topologinya. Jadi di sini ada view setting view color. Sini diklik, lalu otomatisnya di unselect, pilih yang topologi. Nah, jadi warna hijau transparan ini merupakan warna solid ya. Jadi solid itu akan berwarna hijau transparan seperti ini. Oke, jadi kalau saya lihat di sini, kita lihat di sini. Dan di sini solidnya ini sudah disederhanakan menjadi surface seperti ini. Oke. Jadi itu untuk geometry editing yang sudah dilakukan. Jadi untuk menyederhanakan solid ini menjadi mid surface seperti ini. Nah, untuk melakukan mid surface itu ada di bagian 2D di sini. Jadi ke tab bagian 2D, lalu pilih yang mid surface. Oke. Lalu di sini solid, kalau sudah kita pilih misalkan semua solidnya. Saya nonaktifkan dulu cross sectionnya. Kita pakai set mid surface. Oke. Jadi ini hasil mid surface-nya. Nah, untuk hasil mid surface itu tidak serta-merta langsung tersambung ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa melihat perbedaan antara hasil yang sudah saya lakukan geometry editing dan yang belum. Jadi di sini di model yang kiri ini, ya dia ada warna merah di sini, sedangkan yang di sini warna hijau. Nah, ini kita lihat dengan menggunakan yang tadi topologi view-nya dengan setting topologi. Nah, di sini kita bisa melihat surface yang belum tersambung dan juga yang sudah tersambung. Nah, di sini ada bagian yang warna merah. Warna merah ini artinya dia masih belum tersambung. Di sini saya pakai surface, ya. Jadi antara surface ini itu dia belum tersambung ya. Yang garis merah ini dia belum tersambung dan itu harus kita sambungkan dengan geometry editing, tools geometry editing yang ada di Hypermesh. Sebagai contoh kita bisa menggunakan stitch di sini untuk menggabungkan uh, surface ini. Seperti itu ya. Nah, untuk proses melakukan geometry editing ini cukup lama, ya. Jadi ini saya skip, jadi kita bisa langsung buka untuk file yang siap untuk di machine. Oke, oke, teman-teman bisa buka filenya, ya. Jadi buka filenya dengan judul yang crossguard meshing. Oke, satu lagi. Di sini teman-teman juga bisa membuka window baru. Ini bisa diklik plus. Jadi untuk membuat window baru dengan misalkan membuka model yang berbeda. Jadi misalkan teman-teman mau pindah-pindah model secara gampang, itu bisa menggunakan window di sini ya. Jadi bisa buat beberapa window sekaligus. Jadi kita tidak perlu menutup model yang akan kita tutup. Jika kita ingin membuka model lain, kita tidak perlu menutup model yang sedang kita buka. Seperti itu. Ya, lalu di sini ada dua jenis geometri ya. Kalau kita lihat, buka dulu topologi view seperti tadi. Kita ke bagian face color di sini. Lalu kita pilih yang topologi. Nah, jadi topologi ini kita bisa membedakan bagian mana yang merupakan solid dan bagian mana yang merupakan sebuah surface biasa. Hmm.
Oke, teman-teman bisa klik di sini di model browser, ada components, klik 2 kali, lalu langsung ke bagian bawah. Jadi sini ada 3 komponen yang akan kita gunakan. Ya, jadi yang hijau transparan ini merupakan solid, sedangkan yang abu-abu seperti ini itu merupakan surface ya. Ini harusnya dia ada warna hijau di sini mungkin karena bug sepertinya. Nah, lalu untuk meshing itu bisa kita akan melakukan meshing di sini di tab 2D. Oke. Pertama kita akan melakukan meshing untuk surface-nya ya. Jadi surface ini kita akan membuat mesh berupa shell element, yaitu dengan menggunakan opsi di sini. Pertama saya akan bahas mengenai General 2D Mesh. Jadi General 2D Mesh ini untuk membuat mesh dengan bentuk shell, di mana parameter untuk pembuatan mesh-nya sendiri hanya dari ukuran elemennya saja. Jadi misalkan di sini di surface ya, sini pilih yang surface. Misalkan saya pilih dua surface ini, nanti akan muncul window dialog seperti ini, kecil. Nah, di sini kita bisa masukkan ukuran mesh yang mau kita buat. Di sini bisa kita mesh, kita klik mesh-nya, nah, nanti akan muncul uh, review dari mesh yang sudah dibuat. Lalu di sini kita akan secara otomatis masuk ke tahap ke bagian density, di mana kita bisa merubah jumlah elemen yang dibuat. Di sini ada angka 20, bisa diklik. Nah, ini bisa kita tambahkan misalkan jumlah elemen yang ada di garis tersebut. Ya, jadi ini density. Kalau sudah, bisa tekan escape. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk general 2D mesh, dia itu auto meshing. Lalu kita ke bagian sebentar. Ya, selain auto meshing ini yang dibuat itu sebenarnya kalau misalkan modelnya itu cukup kompleks geometrinya, dia tidak akan terlalu bagus hasil meshingnya dengan menggunakan general 2D mesh ini, karena dia parameternya yang diinput itu hanya dari ukuran meshnya saja. Nah, untuk hypermesh sendiri kita bisa membuat mesh berdasarkan kriteria yang kita mau. Itu kita bisa ke bagian topologi, lalu kita klik di sini kriteria editor. Nah, di sini kita bisa membuat mesh berdasarkan input yang kita buat di sini ya. Jadi di sini ya, calculation methodnya bisa kita pilih berdasarkan software yang kita mau. Di sini kita pilih OptiStruct. Lalu ukuran mesh kita akan buat adalah 7 mm. 7. Oke. Lalu di sini nanti akan berubah ukurannya minimum size-nya berdasarkan target elemen size-nya. Jadi di sini ada aspek-aspek yang bisa kita tentukan untuk kriteria elemennya. Misalkan di sini ada aspek ratio, warp-edge, lalu sudut dari elemennya, skewness-nya, dan juga Jacobians-nya. Oke, di sini kita buat 7 di kriteria, lalu kita klik OK. Lalu pilih yang sebelah kirinya, yang parameter. Nah, ini kita juga buat 7. Kalau sudah di OK, ya, bagi teman-teman yang misalkan ketinggalan, nggak usah khawatir karena nanti videonya akan di-post di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa review ulang videonya nanti. Nah, setelah kita masukkan kriterianya di parameter dan kriteria ini, kita bisa kembali ke tab 2D. Lalu di sini pilih segitiga kecil di bawah ini. Lalu pilih yang batch measure. Oke. Nah, batch measure ini bedanya adalah kita membuat elemen itu berdasarkan kriteria yang tadi sudah kita tentukan. Oke, nah kita juga bisa edit parameter dan kriterianya di batch measure ini. Edit parameter dan edit kriteria sama saja. Kalau diklik, nanti akan muncul
ininya. Oke, selanjutnya, jadi setelah kita input tadi, kita akan memilih semua surface yang ada di sini. Nah, untuk komponen solid ini bisa kita hide dulu. Jadi kita bisa pilih type solid di sini, lalu di hide. Lalu kita pilih yang batch measure. Nah, di sini ada surface yang sudah kita pilih ya di sini. Sudah surface yang sudah di mesh maksudnya. Jadi surface yang sudah di mesh ini, misalkan kita pilih lagi, lalu kita mesh, nanti mesh yang ada di sini akan di mesh ulang berdasarkan batch measure ini. Nah, misalkan mesh ini kita mau exclude dari uh, pilihannya, ini bisa kita klik shift, lalu di drag block, nanti dia akan tidak terpilih. Atau cara lain adalah itu dengan kita klik kanan, lalu select, lalu pilih unmesh surface. Jadi dia surface yang sudah di mesh itu dia tidak akan terpilih. Lalu bisa di mesh. Nah, untuk batch measure ini dia eh, waktu mesh-nya itu akan lebih lama karena dia akan menyesuaikan elemennya berdasarkan kriteria yang sudah kita input tadi. Ya, di sini bisa dilihat progress meshing-nya, bar biru di kiri bawah.
Dan nanti sini akan muncul 30.463 elemen sudah dibuat. Ini hasilnya. Nah, untuk melihat kualitas elemen yang sudah dibuat, itu kita bisa di sini menggunakan test color lagi. Yang kita sekarang pilih di elemen quality. Oke. Dan di sini akan terlihat eh, bagaimana kualitas elemen yang sudah dihasilkan. Dan di sini ada elemen count 23, berarti di sini ada 23 elemen yang tidak sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Nah, di sini lens-nya bisa kita klik kanan, lalu valid count kita checklist. Dan di sini ada 16 elemen yang ukurannya itu kurang dari 2,8. Misalkan saya klik di sini, oke, saya klik, lalu saya akan saya hide surface-nya ya. Itu bisa dengan menggunakan di tab komponen sini, lalu klik di sini. Nanti akan terlihat di sini elemennya yang tidak sesuai dengan kriteria. Jadi sini min size kurang dari 2,8 ada 16 elemen, lalu yang aspek rasionya lebih dari 5 ada 2. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, kualitas elemen itu akan sangat penting nantinya untuk bagaimana apakah hasil yang dihasilkan itu akurat atau tidak. Jadi ketika elemennya itu dia jelek, maka hasil yang dihasilkan itu bisa jadi itu tidak akurat. Jadi harus hati-hati juga untuk kualitas elemen ini karena bisa mempengaruhi keakuratan dari hasil simulasinya. Oke, lalu itu untuk elemen 2D. Lalu untuk elemen 3D-nya, ini saya akan munculkan lagi solidnya. Saya klik komponen yang pipe solid, dimunculkan di sini. Lalu untuk misalnya mau hide elemen dari yang sudah dibuat, elemennya itu ada di pipe cell. Ini bisa kita nonaktifkan ikonnya di sini. Nah, lalu di sini akan terlihat solidnya saja ya. Jadi untuk solid sendiri, ini bisa kita mesh dengan menggunakan 3D yang di sini. Nah, untuk elemennya sendiri kita ada TED dan juga hex. Jadi untuk elemen yang bisa dibuat jenisnya hanya TED, hex, dan juga piramida ya. 5 segi 4. Itu untuk elemen yang solid yang bisa dibuat. Oke, lalu untuk TED sendiri, semua jenis solid itu bisa di mesh dengan menggunakan TED elemen. Tetapi tidak semua solid itu bisa di mesh menggunakan hex elemen. Nah, kenapa? Karena untuk hex sendiri itu ada aturannya untuk melakukan meshing dengan menggunakan hex, di mana solid yang ingin dibuat hex elemen itu harus mempunyai source, guide, dan juga target. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini saya ganti jadi solid. Jadi di sini ada dua solid yang berbeda ya, solid yang ini dan juga solid yang ini. Nah, solid ini itu tidak bisa di mesh menggunakan hex, tetapi solid yang ini itu bisa di mesh menggunakan hex elemen. Nah, kenapa? Karena di solid yang ini, di sini dia ada source-nya atau alasnya ya, yang bisa kita extrude menggunakan guide surface ini. Jadi sebagai contoh, untuk melakukan hex meshing, itu kita pakai General 3D Mesh terlebih dahulu. Lalu kita mesh surface di bagian dalam sini. Nah, mesh ini akan kita extrude sampai ke surface ini. Oke, jadi kita ke 3D lagi, lalu pilih yang hex. Lalu source-nya kita ganti facets. Nah, pilih semua elemen ini. Seperti itu. Atau dengan ini bisa kita gunakan, kita klik titik 3 ini. Pilih yang by face. Lalu kita klik elemennya. Ini jangan di oke dulu ya. Diklik dulu elemennya, lalu oke.
Nah, lalu kita pilih guide-nya. Jadi elemennya ini mau kita extrude sesuai dengan surface ini misalnya. Ini ya. Lalu dicentang, lalu di checklist. Seperti itu. Jadi elemennya nanti akan di extrude. Oke, ini juga sama caranya. Jadi pilih elemennya, lalu pilih guide-nya, tentang targetnya ini opsional, tidak harus diisi. Lalu klik checklist. Oke, sama ya ini dengan menggunakan by face. Oke, guide-nya pilih yang ini, checklist lalu di oke. Ya seperti itu. Itu untuk melakukan hex meshing. Nah, sedangkan misalkan saya ada juga untuk hex meshing ya. Cara mudahnya itu dengan menggunakan map di sini. Nah, kalau map di sini kita tinggal pilih solid yang mau dilakukan hex mesh, lalu pilih mesh, lalu di mesh saja langsung. Itu untuk menggunakan map. Jadi map ini dia lebih otomatis caranya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai map lagi ya, kita pilih geometri ini, lalu saya mesh ya di situ. Jadi dia tidak bisa. Karena solid ini itu dia tidak bisa dilakukan cara seperti tadi ya. Jadi tidak ada source dan juga targetnya yang bisa dilakukan. Nah, cara mengecek apakah sebuah solid itu bisa dilakukan hex meshing atau tidak, itu kita bisa menggunakan face color lagi. Di sini kita klik, lalu pilih yang mappable. Nah, mappable di sini itu eh, untuk melihat apakah solidnya itu bisa di meshing atau tidak. Di sini bisa terlihat solid ini dia warnanya merah. Merah ini berarti dia tidak bisa dilakukan map seperti ini. Ya, jadi kalau warnanya merah dia tidak bisa kita gunakan map ini. Sedangkan yang di sini dia bisa ya. Oke, misalkan saya akan map bagian sini, pilih 7, lalu mesh. Nah, dia nanti akan membentuk source-nya sendiri. Ini bisa diubah juga density-nya misalnya. Itu lalu di mesh ya. Nah, nanti di sini dia hasilnya akan seperti ini. Nah, karena di sini dia cukup jelek ya elemennya. Di sini dia panjang sendiri di sini. Nah, ini lebih baik untuk solid yang ini kita gunakan uh, TED ya. Jadi untuk TED sendiri itu caranya lebih mudah. Oke, misalkan di sini saya mesh solidnya. Nah, di sini dia akan berubah menjadi warna merah sehingga dia tidak bisa di map. Lalu karena dia merah, ini kita pakai yang TED, lalu pilih solidnya, lalu di mesh. Oke. Jadi cukup mudah untuk TED dan setiap solid itu pasti bisa di mesh menggunakan TED. Nah, tetapi untuk TED sendiri itu dia keakuratannya itu lebih kurang akurat ya dibandingkan menggunakan hex element. Jadi hex element tingkat keakuratannya itu lebih baik ketimbang menggunakan TED. Nah, untuk jika solidnya itu tidak bisa digunakan hex, terpaksa harus menggunakan TED. Untuk solusi agar menjadi lebih akurat adalah kita harus mengecilkan ukuran mesh-nya. Jadi mesh-nya harus lebih kecil agar nanti hasilnya bisa seakurat dengan menggunakan hex. Seperti itu. Oke, selanjutnya
Nah, di sini kita harus membuat koneksi antara elemen solid ini dan juga shell elemen ini. Nah, di sini kan dia sudah dibuat elemennya, tetapi elemennya ini dia tidak menyambung ya. Nah, untuk menyambung elemennya, itu kita harus menggunakan uh, uh, rigid elemen. Jadi koneksinya ini bisa digunakan menggunakan rigid elemen. Oke. Oh ya, sebelumnya tadi saya lupa menjelaskan. Jadi hasil dari menggunakan map ini itu dia akan masuk ke komponen baru, yaitu yang namanya solid map. Jadi misalkan saya hide di sini ya, pipe solid. Nah, elemen yang ada di pipe solid ini akan uh, disembunyikan, sedangkan ini dia tidak ya. Oke, jadi uh, oke, di sini ada elemen yang masuk ke komponen solid map. Nah, elemen ini bisa kita pindahkan ke komponen pipe solid. Itu caranya dengan kita pilih komponennya ya. Kita gunakan selektornya, yaitu komponen. Lalu kita pilih komponen solid map-nya ini. Lalu kita ganti menjadi elements, selektornya. Jadi nanti dari komponen itu, dia akan terpilih elemen yang tersambung ke komponen tersebut. Nah, lalu di sini di model, kita klik model. Maaf, kita klik assembly, lalu klik organize. Organize, lalu kita pilih di sini destination komponennya. Jadi elemennya ini mau kita pindahkan dari komponen solid map ke komponen pipe solid. Kita klik, lalu oke, lalu di checklist. Jadi nanti komponennya ini akan masuk ke komponen pipe solid. Seperti itu. Ya, ini belum di mesh ya. Yang belum bisa di mesh lagi. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita akan membuat koneksinya antara komponen solid dan juga shell. Nah, di komponen ini kita klik kanan dulu di rigid connection, klik kanan lalu pilih make current. Jadi dia akan berubah jadi di bold namanya. Nah, jadi ketika kita membuat elemen baru atau surface baru, nanti elemennya itu akan secara otomatis masuk ke komponen ini. Ya, lalu kita akan buat menggunakan rigid elemen koneksinya. Kita ke model, lalu pilih yang rigid di sini. Oke. Oke, sebelum itu agar lebih mudah, ini kita hide dulu geometrinya. Oke. Solidnya di hide, jadi yang terlihat hanya elemennya saja. Ini. Oke. Lalu agar lebih mudah, ini kita ganti jadi elemen. Lalu kita isolasi elemen yang ada di sini. Kita blok elemennya, klik kanan, lalu di isolate. Oke. Nah, ya ini mungkin agak mengganggu juga. Ini bisa di hide dengan ini, type shell. Diklik. Dan lalu ini kita pilih nodes-nya ya, nodes yang mau dipilih, yang mau kita sambungkan. Jadi akan kita pilih nodes yang ada di permukaannya saja. Oke, jadi ini kita pilih selektornya jadi nodes. Oke, lalu kita klik titik 3, lalu pilih yang by face. Oke,
Kita klik di sini. Jadi dia akan memilih nodes yang ada di permukaannya saja. Nodes yang ada di dalam sini dia tidak akan ikut terpilih. Oke. Nah, untuk nodes-nodes yang tidak mau kita pilih, itu bisa kita deselect, unselect dengan shift ya. Sorry. Jadi tekan shift, lalu di block nodes-nodes yang uh, tidak ikut terkoneksi ya. Oke. Nah, ini bisa kita save dulu. Jadi nodes yang sudah kita pilih ini kita save dengan menggunakan Ctrl W. Jadi Ctrl lalu W ditekan secara bersamaan. Di sini ada tulisan 40 nodes save. Diklik atau bisa juga diklik kanan, select save selection ya. Sini ada Ctrl W save selection. Nah, lalu sekarang kita munculkan lagi elemen shell-nya. Lalu kita hide elemen solid-nya. Lalu pilih bang bagian ini ya. Oke, nodes. Lalu ini ganti lagi selektornya menjadi nodes. Kita pilih nodes di lingkaran ini. Sekarang kita pilih lagi titik tiganya kita ganti menjadi by path. Kita klik by path. Ini jangan di OK dulu. Lalu dicentang show path preview-nya. Gitu ya. Lalu OK. Nah, lalu klik kanan, select di retrieve selection. Nah, jadi nanti dia muncul 59. Jadi nodes yang tadi kita sudah save pada saat kita milih juga elemen solidnya, itu kita ambil sehingga kita uh, pilih secara bersamaan dengan nodes yang ada di shell-nya ini. Lalu kita klik kanan lagi, select di save selection lagi. Oke, nanti akan muncul 59 nodes save. Oke, sekarang kita lihat. Oke. Lalu kita klik kanan, select sorry. Ini ganti jadi nodes dulu. Klik kanan, select lalu retrieve selection. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nodes di solid dan shell sudah ikut terpilih semua yang akan dikoneksikan. Kalau sudah kita pilih rigid, lalu disilang dulu kita pilih yang calculate independent node. Lalu kita klik nodes-nya, baru kita klik kanan, retrieve selection lagi. Jadi ada 59 nodes yang dipilih, centang. Oke, kalau sudah dicentang, itu dia akan sudah otomatis terbuat elemennya. Jadi kalau kita lihat di sini, elemennya itu seperti ini nanti bentuknya. Jadi rigid connection ini, karena kita tadi sudah make current, jadi elemennya dia akan terbuat dan langsung masuk ke komponen rigid connection, dan ini hasilnya. Jadi sambungan-sambungan antara solid dan juga shell elemen tadi itu harus kita sambungkan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan rigid connection ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena masih ada 3 koneksi lagi, kita akan langsung masuk ke setup. Kita akan menggunakan model yang sudah di mesh semuanya. Belum itu, kan ini ya baru setengah model ya.
Jadi itu saya sederhanakan menjadi setengah modelnya saja. Ini bisa saya duplikat. Caranya adalah dengan menggunakan di sini, di move, sebelah kanannya ada segitiga kecil, bisa diklik. Lalu klik yang mirror. Oke, kita klik mirror di sini. Lalu di sini pilih elements. Oke, nanti akan muncul di sini solid, plane. Yang solid ini kita ganti menjadi elements. Lalu kita pilih semua elemennya. Show preview-nya dicentang, keep originalnya dicentang. Lalu pilih plane. Nah, kita pilih plane yang ini. Sumbu simetrinya ya. Kita klik yang ini. Lalu kita geser. Kita arahkan mouse-nya ke ujung elemen yang di sini ya. Oke. Jadi plane-nya ini digeser, diklik plane-nya, lalu di drag, lalu diarahkan mouse-nya ke ujung elemennya ini. Lalu bisa diklik ya, seperti itu. Oke, nah elemen yang ada di sini itu dia belum tersambung. Antara elemen ini dan elemen ini itu dia belum tersambung. Nah, kita harus sambungkan dulu elemennya. Caranya adalah dengan menggunakan equivalence di sini. Ya, jadi kita klik, kita pilih elemen yang ada di sini. Toleransinya kita pilih 0,1. Jadi ketika ada nodes yang jarak antar nodes-nya itu 0,1, di bawah 0,1, maka dia nodes-nya itu akan disambungkan. Ya, jadi kita klik equivalence. Nah, barulah elemen yang sudah kita duplikat ini menjadi tersambung secara utuh. Oke, setelah kita duplikasi, barulah kita bisa masuk ke setup analisisnya. Oke, teman-teman bisa buka filenya. Misalkan belum dibuka, filenya pilih yang final ya. Nah, di final itu, sebenarnya final itu filenya sudah di setup secara komplit, jadi itu sana tinggal di run saja. Nah, misalkan teman-teman mau main ikutnya dari awal, itu bisa di delete. Misalkan di situ ada material, property, load step, load collector, load itu bisa di delete semuanya sehingga menyisakan components, elements-nya saja ya, dan nodes. Yang lainnya bisa di delete selain itu. Jadi yang penting menyisakan elemen dan nodes-nya saja. Atau nanti bisa saya upload lagi filenya untuk yang meshing-nya aja ya. Oke, lalu di sini pertama-tama kita akan memodelkan materialnya dulu. Jadi kita ke bagian model, lalu pilih yang materials di sini. Ini nanti akan muncul material di model browser. Sini kita nambahkan menjadi steel. Oke, untuk mat kita pilih mat 1. Jadi mat ini untuk material yang mau dibuat. Jenis materialnya ya. Mat 1 itu untuk linear static ataupun material isotropik lainnya itu bisa kita menggunakan mat 1 ini. Lalu modul siangnya kita pakai 210.000 megapascal. Lalu Poisson ratio-nya kita pakai 0,3 yang NU. Lalu rho atau apa namanya density-nya ini kita pakai yang 7,85 E min 6. Oke, kalau sudah ini bisa di close. Nah, material yang sudah dibuat itu bisa dilihat di tab-nya. Oke, jadi nanti di model materialnya diklik 2 kali, nanti akan muncul tab material di sini. Lalu diklik materialnya, nanti akan muncul spesifikasi materialnya di bagian bawahnya.
Kayak misalkan mau diganti bisa langsung aja diklik di sini, lalu di input value yang mau digunakan. Lalu kita akan buat propertinya ya untuk solid dan shell. Jadi kan tadi kita sudah membuat 3 elemen, ada solid elemen, shell elemen, dan juga rigid elemen. Nah, ketiga elemen ini membutuhkan properti yang berbeda. Untuk solid elemen kita harus buat properti untuk solid elemen, untuk shell elemen kita buat properti untuk shell elemen, dan juga untuk rigid elemen itu dia tidak memerlukan properti. Jadi kita di sini hanya akan membuat 2 properti saja. Yang pertama kita akan buat untuk shell dulu ya. Kita buat shell. Lalu di sini thickness, jadi ketebalan. Jadi kan di sini di model ini hanya memodelkan surface-nya saja ya. Jadi tidak ada ketebalannya. Nah, untuk menginput ketebalannya itu bisa kita masukkan nilai ketebalannya di sini. Di T ini kita ubah jadi 2. Lalu materialnya kita klik material, lalu pilih yang kaca pembesar ini, pilih yang steel. Kalau sudah ini bisa di close. Kalau kita ke model browsernya, kita akan muncul lagi di sini, tab properties, kita klik 2 kali. Nah, untuk membuat properti baru, bisa kita tekan lagi propertinya, atau bisa kita klik tanda plus di sini. Oke. Sini kita buat untuk solid. Nah, untuk solid, card image-nya kita harus ganti menjadi p-solid. Oke, terganti menjadi p-solid. Lalu kita pilih materialnya. Oke, cukup segitu. Itu kita sudah mendefinisikan shell dan solid propertinya. Lalu kita ke bagian components, kita ke bagian bawah lagi. Nah, lalu kita akan menginput material dan properti yang sudah kita buat. Jadi kita ke pipe solid. Di sini pilih propertinya. Kita pilih yang solid. Dia akan secara otomatis materialnya juga ikut terpilih. Sama yang pipe shell juga. Kita pilih propertinya yang shell. Seperti itu. Jadi nanti ini kita sudah membuat propertinya ya. Oke, selanjutnya setelah kita memasukkan properti ke komponennya, kita akan membuat boundary condition dan juga bebannya. Jadi kita ke bagian analyze. Yang untuk pertama kita akan membuat kondisi batas berupa constraint fix SPC ya. Pertama di sini kita klik. Di sini kita harus memilih nodes-nya. Di sini untuk mobil ini kita akan pilih di bagian ini, garis ini, dari nodes ini sampai ini bisa kita pilih. Ini bisa kita menggunakan bypad lagi. Jadi seperti ini. Jadi oke. Nah, di sini ada DOF 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, DOF 1, 2, 3 itu merupakan X, Y, Z secara berurutan. Lalu untuk translasi ya, translasi X, Y, dan Z. Lalu untuk DOF 4, 5, 6 itu rotasi di sumbu X, Y, dan Z secara berturut-turut. Oke, di sini kita create. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, tanda segitiga merah ini menunjukkan ada constraint yang dibuat di nodes tersebut. Nah, tadi kan kita menggunakan nodes-nya. Bisa juga kita pilih dulu
nodes-nya menggunakan elemen ini. Lalu kita pilih di sini Advanced Selection by Path juga. Dan klik di sini sampai sini. Lalu klik OK. Nah, elemennya ini kita ganti menjadi nodes. Nah, jadi nodes-nodes yang ada di elemen itu akan secara otomatis terpilih. Oke. Jadi seperti ini. Ini bisa kita save dulu. Klik kanan, terus Save Selection. Baru kita buat constraint lagi. Klik kanan, lalu Retrieve Selection. Lalu di Create. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang bawah sini ya. Tahu cara lainnya, biar lebih mudah, ini bisa kita blok secara manual. Nah, tapi di sini ada nodes yang harusnya tidak terpilih, ini harus kita hapus dulu. Dengan menggunakan, kita menggunakan view cube di sini. Kita pilih ke bagian atasnya, lalu di unselect ya, dengan menggunakan shift. Oke, lalu create. Oke, kira-kira seperti itu. Yang di sini juga sama. Ini kita posisikan seperti ini. Lalu baru kita select nodes-nya. Oke, untuk nodes yang sini harus kita unselect dulu di bagian dalam. Kita posisikan view-nya seperti ini. Lalu kita klik shift, lalu di blok nodes yang mau dibuang. Oke, kalau sudah, lalu di checklist. Create. Oke. Nah, jadi setelah kita membuat constraint, nanti akan muncul di sini loads dan juga load collector. Oke, jadi loads, setiap segitiga ini merupakan loads. Jadi total dari loads yang dibuat itu adalah 820. Nah, dari 820 nodes ini dia akan masuk sebuah grup load yang disebut load collectors. Jadi load collectors ini berisi loads yang tadi sudah kita buat. Jadi kita klik 2 kali load collectors. Sini auto. Nah, di sini akan muncul, kita klik autonya di sini, di sini akan muncul load types SVC dengan jumlah 820. Nah, di sini kita ubah namanya jadi SVC. Ya, jadi di sini load collector ini akan berisi constraint yang telah kita buat tadi, yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk membuat beban itu harus dalam posisi yang berbeda dengan SVC-nya ya. Jadi misalkan constraint-nya ini ada dalam load collector SVC. Nah, bebannya, misalkan sebuah gayanya itu harus berada di load collector yang lain. Jadi kita harus membuat load collector baru. Ya, di sini kita buat namanya di force. Oke. Lalu baru kita membuat load yang kita inginkan. Jadi nanti load
berupa force nanti akan masuk ke load collector force ini. Oke, lalu kan kita buat load force-nya menggunakan load di sini ya. Di sini load ini ada beberapa jenis. Ada moment, pressure, dan juga force. Kita pilih yang force. Nah, kita akan pilih elemen yang nodes yang ada di bagian atas ini, di mana di sini itu ada kursi. Oke, kita pilih bagian yang bagian atas, nodes bagian atas ini. Nah, sama seperti tadi, ini kita posisikan seperti ini dulu posisinya. Lalu kita klik force, lalu pilih di sini, gitu. Nah, baru kita unselect nodes yang di sebelahnya dengan menggunakan shift. Shift-nya ditekan, di hold, lalu di block. Juga sama. Lalu centang. Di sini ada 1972 nodes. Oke. Tadi karena kita memblok ya, memblok semua nodes-nya. Nah, di sini kan elemen ini kan elemen solid. Nah, elemen solid ini di dalamnya itu juga ada nodes. Jadi nodes yang ada di dalam solid ini juga ikut terpilih. Makanya dia akan menjadi banyak seperti ini. Nah, ini sebenarnya kurang tepat. Harusnya kita hanya memilih nodes yang ada di luarnya saja. Ini kita hapus dulu. Oke, jadi pertama, agar kita mudah untuk memilihnya, nodes yang di nodes, elemen solid ini kita sembunyikan dulu. Oke. Lalu kita pilih di sini nodes-nya. Kita ganti selektornya menjadi nodes. Lalu kita pilih ini. Oh. Maaf, ini rigid connection juga harusnya disembunyikan dulu. Kita ulang. Nodes. Oke. Lalu ini dihilangkan dengan menggunakan shift. Lalu di self selection, select, self selection. Lalu dimunculkan lagi solidnya. Lalu kita ganti selektornya menjadi nodes. Nah, di sini kita ganti advanced selection-nya. Ya, kita klik titik 3 di sini. Pilih yang bypass. Pilih yang di solid-nya. Nah, tekan Ctrl ini. Lalu oke. Nah, di sini sudah terpilih nodes yang ada di permukaannya saja. Jadi nodes yang ada di dalamnya itu tidak ikut terpilih. Jadi nodes di dalam solid ini tidak ikut terpilih, hanya bagian permukaan saja. Lalu kita hilangkan nodes yang tidak ingin kita gunakan dengan shift lagi. Oke. Lalu klik kanan, select retrieve selection. Seperti itu. Oke, lalu kalau sudah kita klik kanan lagi, select dan save selection. Selanjutnya kita akan buat force-nya di sini, lalu klik kanan, select dan retrieve selection lagi, lalu di oke. Di sini magnitude-nya dari 696 Newton ya. Nah, di sini constant vector ini kita ganti menjadi nodal distribution. Jadi 696 Newton ini akan didistribusikan secara merata ke nodes-nodes yang sudah dipilih. Lalu direction-nya itu ke bawah, yaitu Y negatif. Berarti ini kita ganti direction-nya. Di Y kita buat menjadi -1.
Lalu yang Z-nya kita ubah menjadi 0. Lalu create. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah elemen lagi. Ini namanya RBE. Seperti rigid elemen. Tapi di RBE ini dia akan mendistribusikan beban yang ada di titik ini. Di titik ini saya buat RBE yang RBE 3. Jadi elemen nodes yang ada di sini saya sambungkan ke elemen yang ada di sini. Jadi di sini saya asumsikan menjadi sebuah engine. Jadi engine ini saya akan masukkan bebannya saja, yaitu dengan nilai 196 Newton. Jadi gaya 196 Newton di sini akan saya berikan di titik ini, yaitu point mass dari engine-nya. Lalu nanti dengan menggunakan RB3, gaya ini akan didistribusikan ke elemen-elemen yang menyambung ke bagian bawah sini. Jadi itu gunanya RB3. Di sini dia juga bisa membuat momen ya, momen yang terjadi akibat adanya engine di daerah sini. Oke, untuk membuatnya, ini saya delete dulu. Jadi di sini ada sebuah nodes di sini ya, nodes. Nah, untuk membuat nodes seperti tadi, seperti ini, itu caranya dengan di topology, lalu create points, di sini pilih yang free nodes. Lalu pilih di sini free nodes-nya, kita klik asal saja, lalu dimasukkan koordinatnya berapa. Jadi kita harus tahu dulu koordinatnya berapa, baru di enter ya. Lalu escape. Nanti akan terbuat nodes-nya seperti ini. Nah, atau bisa juga kita geser nodes-nya, jadi dengan menggunakan move ya. Di sini kita klik move, lalu di sini pilih yang nodes, klik nodes-nya, lalu kita uh, masukkan aja koordinatnya di sini atau bisa digeser. Seperti itu. Lalu untuk menyambungkan nodes ini ke sini, itu bisa di model, lalu pilih yang RB3 di sini. Lalu pilih nodes-nya di sini, kan titik sorry. Ini pilih yang independen untuk distribusinya di mana. Oke, lalu untuk yang dependent node-nya pilih yang nodes yang tadi buat tadi. Seperti itu. Ya, nanti di sini bisa kita berikan gaya ke arah bawah. Kita ke analysis lagi, lalu pilih yang force, lalu pilih nodes-nya di situ, klik, lalu kita buat 196 di sini. Ini kita konstan. Ini karena cuma satu jadi nggak masalah gitu kalau mau nodal distribution. Sun factor juga oke, lalu di create.
Oke, jadi kalau kita lihat lagi di load collector, ini ada force dengan jumlah 188 di sini. Oke, nah kalau sudah, ini kita akan buat case subcase-nya. Kita ke model browser, lalu kita create di sini load step. Jadi di model browser, di bagian putihnya kita klik kanan, create load step. Nah, di sini kita buat linear static. Lalu untuk analisis type-nya, kita buat menjadi linear static. Nah, di sini SPC atau kondisi batasnya ya, single point constraint. Ini bisa kita klik, lalu kita pilih yang SPC. Jadi SPC ini kita pilih load collector-nya, lalu load-nya juga sama, pilih yang force. Nah, jadi di load collector FVC ini dia tidak boleh ada force yang masuk ke load collector ini. Misalkan ada load yang masuk ke load collector SPC, nanti dia akan error. Jadi untuk SPC, SPC saja isinya, dan untuk load collector, force saja isinya. Nah, untuk load di sini, isinya hanya force saja boleh. Yang boleh masuk ke situ ya. Lalu di close. Nah, oke, kalau sudah, ini sudah bisa kita run filenya. Untuk lakukan running, ini bisa kita pilih yang analyze. Lalu pilih folder. Ya, di sini pilih nama filenya. Lalu klik export. Lalu klik, ini bisa kita langsung run. Oke, nanti akan muncul analisis completed. Untuk melihat hasil, ini bisa kita langsung klik results di sini. Atau kalau sudah klik result, nanti akan muncul hyperview-nya. Atau kita bisa juga dengan cara membuat di sini, kita misalkan buat window baru. Nah, lalu kita di sini ganti menjadi hyperview. Di sini loading dulu hyperview-nya. Nah, kalau sudah dimuat hyperview-nya, kita bisa pilih yang open di sini. Lalu klik bagian ke icon file, select model file, klik. Nah, pilih yang H3D ya. Jadi untuk membuka hasil simulasi, itu pilih file yang extensionnya itu H3D.
lalu di apply. Oke, lalu untuk melihat sini nggak terlihat ya deformasinya. Kita klik contour untuk melihat konturnya. Lalu klik apply. Nah, di sini dia kita melihat hasilnya di sini ada legendanya. Sini 0,048 ya. 0,48 displacement-nya atau 0,48 mm. Karena tadi kita menggunakan satuan panjang mm. Ini untuk mengganti numeric formatnya bisa diklik kanan di legend-nya lalu pilih yang fix. Oke. Nah, misalkan untuk mau melihat stress-nya itu bisa kita pilih lagi masih di bagian contour. Sini result type-nya diganti menjadi elemen stress, lalu di apply. Oke, nah ini hasilnya. Jadi di sini ada 60 megapascal ya di sini. Karena tadi kita menggunakan mmks, maka hasil stresnya itu menjadi megapascal. Oke, nah untuk di sini secara default hasil yang akan tercatat adalah displacement dan elemen stress. Nah, misalkan teman-teman mau melihat strain, nah itu harus didefinisikan dulu output yang mau dilihat di setupnya. Jadi misalkan teman-teman mau melihat strain-nya, misalnya. Ini kita kembali ke setup modelnya, setup filenya, lalu kita ke bagian subcase. Oke, lalu ke bagian bawah. Nah, di sini ada output di checklist. Ya, di sini ada output yang bisa disertakan di hasil simulasi. Ini kita pilih yang strain di sini. Oke, deflect to activate output request. Jadi di sini kalau kita centang, nanti hasil simulasinya juga akan menampilkan besaran strain yang dialami di model. Seperti itu. Oke, kita kembali ke hasilnya. Jadi selain untuk melihat konturnya dengan menggunakan kontur, kita juga bisa melihat deformasinya. Karena ini tidak terlihat ya deformasinya. Kita bisa besarkan skalanya. Misalkan di sini saya ubah skalanya menggunakan deformation, lalu value-nya di sini kita ubah menjadi 100 misalnya. Nah, itu jadi lebih terlihat. Ya, jadi ini untuk membesarkan skala deformasinya dengan menggunakan deformation. Lalu sini ada table. Jadi misalkan mau melihat stres di salah satu uh, di salah satu elemen di model, ini bisa diklik. Ya, di sini kan elemen, diklik nanti akan muncul. Nah, di sini ada counter elemen stresnya di sini. Akan dipilih lagi. Ini bisa membandingkan nilai stres yang dialami dari elemen yang dipilih. Ya, untuk clear table bisa klik di sini ya. Lalu untuk menentukan nilai maksimalnya dari mana, ini kita bisa menggunakan hotspot. Di sini bisa diklik hotspotnya. Sini ada number of hotspot 5. Lalu klik find hotspot.
Jadi di sini ada muncul, jadi diklik play di sini ya. Bisa digeser-geser. Lalu untuk misalkan mau mengcapture, kita bisa menggunakan file untuk mengcapture gambar, lalu pilih yang screen capture. Image to file untuk capture gambar, dan video to file untuk capture animasinya. Oke. Lalu di Hypermesh sendiri, kita ada fitur auto reporting. Akan saya kembali ke setup. Ini ada report. Nah, di sini ada model summary ya. Nah, di model summary ini kita bisa membuat report mengenai model yang sedang kita simulasikan. Ya, misalkan mulai dari unit system, standard view, model size, dan dimension. Ini bisa kita buat secara otomatis. Ini bisa di-save dengan jenis file HTML atau presentation ataupun dokumen Word ya, docs. Kan saya pilih dulu di sini. Jadi ekspor. Nah, dia akan meng-capture secara otomatis ya, model yang sudah dibuat. Lalu akan dibuat file presentasinya secara otomatis. Oke, jadi ini akan saya share hasil PPT-nya. Ini ya. Ini adalah hasil auto reporting tadi. Jadi di sini kita bisa capture secara otomatis ISO view, left side, top, front. Ini karena kurang tepat global coordinate-nya. Jadi hasilnya seperti ini, front view-nya. Ini masanya berapa, COG, model dimension, statistik. Ya, ini bisa dilihat. Ini komponen solidnya. Karena tadi belum dihapus, maka masih ada di sini. Yang tadi komponen yang sudah kita edit, yaitu pub solid, rujukannya, dan pipe shell. Jadi kira-kira seperti itu untuk reportingnya, auto reporting. Ini untuk model summary. Kalau mau membuat report untuk hasil simulasinya,
Kalau membuat report untuk hasil simulasi, itu bisa dibuat di Hyperview-nya, lalu di report. Sini buat yang new report. Jadi di sini kita harus membuat template-nya. Jadi kita kalau untuk hasil simulasi, uh, auto reporting-nya kita harus membuat template-nya dulu. Jadi misalkan di slide pertama, kita buat slide pertama, lalu kita mau membuat one image with caption. Oke, jadi nanti ada sebuah, jadi di slide ini akan ada sebuah image. Image-nya itu bisa berupa PNG ataupun GIF, ataupun animasi ya, video. Jadi kita capture video yang ada di page ini untuk dimasukkan ke file presentasi ini. Jadi kita buat dulu template reportnya seperti apa. Kalau sudah dibuat template-nya, lalu bisa di run. Nanti akan di capture secara otomatis. Jadi itu untuk fitur auto reporting yang ada di Hypermesh. Oke, jadi sebelum saya akhiri webinarnya, bagi teman-teman yang masih belum mendownload ya Altair Student, itu bisa download Altair Student di Google, tinggal di search aja Altair Student, lalu pilih yang Altair Student Edition. Di sini sudah lengkap, ada tutorialnya untuk mengenai cara mendownload Altair versi Student. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila uh, ada kata-kata yang salah dan kekurangan-kekurangan lain yang ada dalam webinar kali ini. Untuk minggu depan kita akan membahas, kita akan mengadakan lagi webinar dengan tema normal mode analysis. Jadi untuk minggu depan topiknya adalah simulasi untuk mencari frekuensi natural dari sebuah model. Nah, waktunya sama, mungkin di hari Kamis di jam 2, insya Allah. Kalau misalkan ada perubahan jadwal akan eh, diumumkan lagi nanti. Tapi untuk minggu depan jadwalnya adalah untuk membahas mengenai normal modes analysis. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih karena telah hadir di webinar kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.